selamat datang di dunia reviewnya Dian Fitri. Halo, ketemu lagi sama gue, sama Dian Fitri. Guys, kali ini kita kembali ngomongin tentang masalah bedah plastikan ya, peroperasian. Kali ini gue mau ajak kalian ngomongin tentang operasi hidung ya. Apa sih alasan orang tuh mau operasi hidung? Pertama pastinya alasan kecantikan. Kebanyakan orang memutuskan buat operasi hidung tuh karena alasan kecantikan guys. Karena mau hidungnya lebih mancung ya kan, lebih tinggi, lebih gitu kan. Terus kedua ada juga karena alasan kesehatan. Jadi tuh biar nafasnya lebih lega. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi itu ada bentuk hidung yang kurang proporsional gitu kan. Kemudian apalagi ada rekonstruksi hidung karena alasan tertentu, alasan kesehatan tertentu, dan karena misalnya kecelakaan dan lain-lain. Oke. So, kalau sekarang gue mau bicara tentang operasi hidung yang karena alasan kecantikan. Jadi memang banyak banget ya, lagi populer banget gitu kan, mancungin hidung gitu supaya lebih cantik gitu kan. Oke. Apa aja sih yang harus dipertimbangkan ketika kalian harus dan mau memutuskan untuk operasi? Pertama, yang pastinya memang itu adalah keinginan kalian. Kedua, kalian harus sadar banget bahwa ini tuh ada beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi setelah after operasi, ya kan. Salah satunya adalah ya akan berbeda bentuk muka. Kemudian takutnya hasil dari operasi hidung ini nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan. Kemudian apalagi ya, oh ya, metodenya mau pakai metode apa nih operasi plastik hidungnya ini. Jadi ada beberapa metode yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Pertama itu dengan implan ya. Dengan implan itu jadi implan hidung itu dimasukin ke dalam hidung. Oke, itu kurang lebih biayanya 16 juta. Dan kalau pakai implan itu jadi lebih tegas gitu bentuk hidungnya guys, karena memang bentuknya itu udah yang lancip gitu kan, terus tipis gitu kan, jadi cantik ya kan. Terus itu kurang lebih kalau di dokter Lisa. Jadi dokter Lisa ini seorang dokter senior yang udah experience banget, dan memang biayanya itu lebih murah dari yang udah gue riset di Jakarta guys. Kenapa? Terus ada juga nanya, kok lebih murah, kok bisa lebih murah, hasilnya gimana, bagus atau enggak? Bagus guys, keren banget, karena memang dokter Lisa ini sudah experience banget di bidang perbedah plastikan ya. Harga bener-bener jauh sih guys, dan hasilnya oke banget ya kan. Terus kemudian ada metode apa lagi yang bisa kalian pertimbangkan? Ada juga metode dengan implan dan pakai tulang rawan. Jadi tulang rawan itu dikombin ya untuk cuping hidungnya biar lebih mancung gitu, lebih lancip gitu kan ya. Oke, biar lebih tinggi gitu ujungnya. Terus apa lagi? Pakai tulang iga kita sendiri, tulang iga ya. Dan itu lebih mahal ya, kurang lebih untuk operasinya aja sekitar 35 juta, itu belum lain-lain. Jadi kok total dengan kamar operasi itu kurang lebih 45 sampai 50 juta. Dan itu harus bius total ya, harus di rumah sakit besar guys. Kemudian apa lagi? Ada juga yang pakai lemak ya, lemak plus combine dengan tulang rawan telinga ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai lemak itu bentuknya itu ya jangan berharap lebih tegas seperti implan ya, karena kan lemak itu dia seperti kalian di filler gitu ya, kayak diisi lemaknya di sini gitu. Terus di sini nanti cuping hidungnya itu pakai si tulang rawan gitu. Jadi dia bentuknya itu nggak tegas kayak kalian pakai implan, tapi I think itu lebih aman karena memang kan diambil dari badan kita sendiri ya gitu. Jadi dia agak bisa ngeblendnya lebih cepat gitu. Tapi bukan berarti implan itu nggak bagus ya, karena kan implan itu benda asing yang dimasukkan ke badan kita gitu. Oke. Terus biayanya berapa kalau misalnya pakai lemak dan tulang rawan kuping? Itu kurang lebih 35 sampai 39 juta. Kayak gitu. Tapi itu belum biaya kontrol ya. Itu juga harus di rumah sakit besar gitu.
guys, apa aja sih yang harus dihindari after operasi? After operasi itu pertama kalian harus menghindari tidur dengan bantal yang rendah. Jadi ketika habis operasi itu kalian harus pakai bantal tinggi ya, terus kalian nggak boleh tidur miring. Kemudian kalian harus menghindari pakai kacamata yang bisa menekan hidung ya. Jadi jangan pakai kacamata dulu, atau kalau misalnya mau pakai harus pelan-pelan banget gitu kan. Terus 4 hari itu kalian nggak boleh keluar rumah, hindari keluar rumah karena untuk menghindari hal-hal yang bikin infeksi after operasi ya. Takutnya kan kalau kalian berkeliaran gitu kan ada bakteri-bakteri yang mungkin nggak sengaja masuk ke ke hasil operasi kalian ini guys, ke hidung kalian yang habis operasi ini, takutnya malah jadi infeksi ke dalam gitu kan. Terus hindari makan yang bergaram, hindari makan garam berlebih gitu supaya mengurangi pembengkakan after operasi gitu. Kemudian apalagi juga hindari pakai baju yang dimasuk-masukin ke dalam gitu, ke dalam kepala gitu ya, harus kepala ya, itu menghindari juga benturan gitu, maksudnya ke hidung gitu. Jadi pakainya yang kancing depan aja gitu, harus dipakai gitu kan, nggak usah pakai di atas lagi. Kemudian apalagi, hindari mengejan ya, mengejan kemudian meniup dari hidung gitu kan. Kemudian juga hindari untuk aerobik gitu kan, aktivitas-aktivitas yang banyak gerakan gitu. Terus juga hindari hindari ketawa kencang gitu, jangan kencang. Jadi kalau ketawa abis operasi gitu aja gitu, kayak latihan jadi sekretaris gitu. Kalau kalian pernah sekolah sekretaris atau kursus sekretaris mungkin pasti gak boleh ketawa-ketawa gitu, jadi ketanya gitu, kayak princess ya kan. So guys, jadi apa istimewanya dokter Lisa sih, dan kenapa di dokter Lisa tuh kenapa bisa lebih murah ya biayanya? Jangan tanya, karena emang udah kayak gitu ya kan. Jadi buat kalian yang mungkin di Jakarta tuh mahal banget operasinya kan, karena temen gue tuh operasi Jakarta buat implannya 35 juta guys. My god, gak sih? Di dokter saya cuma sekitar 16-18 juta sih. Itu keputusan kalian ya, mau pakainya yang mana gitu. Jadi kalau kalian sekarang lagi berencana buat operasi hidung, ya udah, ini nomornya dokter Lisa. Caranya gimana sih? Dari kemarin soalnya banyak banget yang nanya, nggak bisa ngubungin dokter Lisa gitu kan. Terus gimana caranya? Oke, jadi dokter Lisa itu praktek di klinik Jaya Abadi ya, di jalan Jalan Buah Batu 254 ya. Terus praktek tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, sore. Pokoknya kalian telepon aja deh buat tahu informasi jadwalnya, atau kalian bisa hubungi dokter Lisa langsung nih di nomor ini ya. Jadi dokter Lisa itu nomornya cuma bisa SMS guys, mohon maaf, jadi nggak ada WA. Memang nggak dibuka WA, jadi cuma telepon sama SMS doang. Kalau kalian telepon berulang-ulang kali nggak diangkat, berarti dokter Lisa tuh emang sibuk banget, dan slotnya tuh memang sedikit banget guys. Karena sekarang dokter Lisa tuh jadwalnya full banget. Jadi buat kalian yang mungkin ternyata dapat beberapa ini ya, hari-hari terakhir atau mungkin slotnya bulan depan masih dapat, itu keren banget ya kan. Karena gue nanya sama dokter Lisa sendiri, slotnya dia lagi penuh banget, dan dia lagi banyak ngajar di luar kota. Salah satunya dia juga ngajar ya guys, dosen juga gitu. Oke, jadi selain praktek di klinik Jaya Abadi ini, dia juga ngajar juga, terus praktek juga di di rumah sakit besar di Bandung guys. So, jadi gue jadi nggak nih operasi? Gue salah satu orang yang mau operasi hidung itu maju mundur guys. Yang tadi yang gue takutin itu nanti hasilnya gimana ya, terus apakah akan sesuai dengan ekspektasi gue gitu, apakah muka gue akan berubah aneh atau akan berhasil atau bla 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 gitu. Tapi salah satunya adalah ada satu hal yang bikin gue tuh nggak maju-maju sampai sekarang buat operasi hidung, dan itu alasannya pribadi ya gitu. Tapi itu balik lagi ke kalian ya, itu kan inian gue sendiri gitu, itu keputusan kalian guys. Mungkin kalian punya penilaian sendiri yang sekarang operasi hidung
ya kan. Selamat cantik ya kan. Temen gue juga barusan operasi hidung guys, semoga hasilnya itu memang sesuai dengan yang di mau India, karena gue tahu ini keinginan dia banget ya kan. So terima kasih buat kalian udah nontonin channel review dan ngobrolnya Dian Fitri kali ini tentang operasi hidung ya. Buat yang tanya-tanya nih, ada kolom komentar ya udah, kita ngobrol aja gitu. Kalau mau gue bisa balas, gue bales. Kalau ada informasi yang mau gue tahu, gue bales gitu kan. Yang nggak tahu gue bakal tanyain ke dokternya. Terus kalau yang nanya lagi nomor telepon, jangan lagi ditanyain ya nomor teleponnya, soalnya kan ini udah ada nih di sini nih ya kan. Oke. So guys, thank you so much buat kalian udah temenin gue ngobrol kali ini ya. Sampai ketemu nanti di review dan ngobrol-ngobrol kecantikan lainnya guys. Bye. Sehat selalu dan bahagia selalu. Nah.